Perkenalkan, nama saya M. Dimas Agus Dermawan dengan NIM 0304 1382 025105 dari kelompok 17 PSBK. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Electrical Transient dan Analisis Program, atau biasa kita kenal dengan ETAP. Electrical Transient dan Analisis Program adalah perangkat lunak yang digunakan dalam industri listrik untuk menganalisa dan mensimulasikan sistem daya listrik. ETAP dirancang untuk membantu insinyur listrik dalam melakukan perhitungan dan analisis yang kompleks terkait dengan keandalan, kestabilan, dan efisiensi sistem tenaga listrik. Salah satu fitur penting yang ada pada ETAP adalah kemampuannya untuk melakukan analisis transient. Analisis transient mengacu pada perhitungan dan simulasi fenomena dalam sistem listrik yang melibatkan perubahan cepat dalam kondisi operasi seperti lonjakan tegangan atau arus setelah gangguan seperti korsleting atau pemutus hubungan. Dalam analisis ini, ETAP menghasilkan hasil yang memungkinkan insinyur untuk mengevaluasi respon sistem terhadap gangguan tersebut dan membuat keputusan desain yang tepat untuk menjaga keandalan sistem. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebegitu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilhan dengan NIM 0304 138 2025 101 dari kelompok 17. ETAP juga dapat digunakan untuk menganalisis stabilitas sistem daya listrik. Stabilitas sistem merujuk pada kemampuan sistem untuk tetap beroperasi secara stabil saat ada perubahan dalam kondisi operasi, termasuk lonjakan atau penurunan beban, gangguan jaringan, atau dalam perubahan keadaan generator. Dengan menggunakan ETAP, kita dapat melakukan perhitungan dan simulasi yang akurat untuk menentukan stabilitas sistem dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mencegah sistem beroperasi secara efisien. Selain itu, ETAP juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitas daya listrik. Kualitas daya merujuk pada seberapa baik sistem daya listrik dapat menyediakan kebutuhan listrik yang stabil dan berkualitas pada pengguna. ETAP memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah seperti frekuensi tegangan, harmonisa, flicker, dan distorsi harmonik yang dapat mempengaruhi kinerja peralatan listrik. Dengan menggunakan ETAP, kita dapat mengoptimalkan kualitas daya di dalam sistem dan memastikan keadaan dan efisiensi yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Al-Hafiz dengan NIM 030 4138 2025 119 dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu load flow dan juga kegunaannya dalam sistem ketenaga listrikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, load flow atau juga dikenal sebagai analisis aliran daya adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana tenaga listrik itu mengalir melalui sistem tenaga listrik. Tujuan dari analisis aliran daya adalah untuk menentukan suatu tegangan, suatu arus, dan juga daya dalam sistem tenaga listrik tersebut. Analisis aliran daya digunakan dalam suatu perencanaan, perancangan, dan juga pengoperasian dalam sistem tenaga listrik. Dalam perencanaan, analisis aliran daya ini digunakan untuk menentukan kapasitas dan juga keandalan dari sistem tenaga listrik itu. Dalam perancangan, analisis aliran daya ini digunakan untuk menentukan ukuran dan juga konfigurasi dari peralatan listrik yang diperlukan. Sedangkan yang terakhir yaitu dalam pengoperasian, analisis aliran daya ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem tenaga listrik ini dapat beroperasi dengan efisien dan juga aman. Maka itu saja penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Agustiar dengan NIM 0304 1382 025113. Saya berasal dari kelompok 17 PSBK. Saya akan menjelaskan analisis aliran daya melibatkan pemecahan persamaan yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan daya alam sistem tenaga listrik. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan dasar or persamaan aliran daya.
Pada dasarnya, persamaan aliran daya mencerminkan hukum Kirchhoff untuk tegangan dan hukum Ohm untuk arus. Salah satu keuntungan dari analisis aliran daya adalah kemampuannya untuk memprediksi perilaku sistem tenaga listrik dalam kondisi normal dan tidak normal. Misalnya, analisis aliran daya dapat digunakan untuk mengidentifikasi gangguan dalam sistem tenaga listrik. Selanjutnya yaitu analisa aliran daya dapat digunakan untuk mengidentifikasi gangguan dalam sistem tenaga listrik, seperti kelebihan beban atau kekurangan tegangan. Dengan demikian, analisis aliran daya membantu dalam menjaga keandalan dan stabilitas sistem tenaga listrik. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alfanata dari kelompok 17 dengan NIM 0304 138 2025 117. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis aliran daya termasuk metode iteratif dan metode langsung. Metode iteratif seperti metode Gauss-Seidel dan metode Newton-Raphson digunakan untuk pemecahan persamaan aliran daya secara bertahap hingga mencapai konvergensi. Metode Gauss-Seidel adalah salah satu jenis analisis yang paling umum. Keunggulan dari metode ini adalah kesederhanaannya dalam pengoperasian daya komputasi yang diperlukan daya pengoperasian, kemudian daya yang komputasi yang diperlukan juga terbatas, serta waktu penyelesaian yang lebih sedikit. Namun tingkat konvergensinya yang lambat menghasilkan banyak iterasi. Jumlah bus yang lebih banyak juga dapat meningkatkan iterasi ini. Kemudian metode Newton-Raphson adalah metode yang lebih canggih, menggunakan konvergensi kuadrat dan dapat digunakan untuk situasi yang lebih kompleks. Metode ini membutuhkan lebih sedikit iterasi untuk mencapai konvergensi. Oleh karena itu juga membutuhkan lebih sedikit waktu komputer. Metode ini juga lebih akurat karena kurang sensitif terhadap faktor-faktor rumit seperti pemilihan bus kendur atau transformator regulasi. Salah satu kelemahannya adalah pemrograman bisa jadi lebih rumit dan membutuhkan memori komputer yang besar. Sedangkan metode langsung seperti metode dekomposisi LU atau metode faktorisasi Cholesky digunakan untuk pemecahan persamaan aliran daya secara simultan. Selain itu, analisis aliran daya juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan kerugian daya dalam sistem tenaga listrik. Dengan memahami distribusi tegangan dan arus dalam jaringan, kita dapat mengidentifikasi area yang mengalami beban berlebih atau ketidakseimbangan tegangan. Dengan informasi tersebut, kita bisa menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatur penggunaan daya yang efisien dan menghindari overloading pada beberapa jaringan. Perkenalkan, nama saya Rufki Desnarifanda. Saya berasal dari kelompok 17 Praktikum PSDK. Analisis aliran daya juga berperan penting dalam perencanaan ekspansi dan perkembangan sistem tenaga listrik. Dengan menganalisis aliran daya, kita dapat memprediksi bagaimana sistem akan berperilaku ketika penambahan daya baru atau perubahan konfigurasi dilakukan. Ini membantu dalam memilih kapasitas yang tepat untuk peralatan seperti transformator, generator, dan penghantar listrik. Analisa aliran daya juga dapat membantu dalam menentukan posisi yang optimal untuk instalasi peralatan baru, serta merencanakan sistem proteksi untuk mencegah kegagalan dan dapat mengatasi keadaan darurat. Kesimpulannya, analisis aliran daya adalah teknik yang sangat penting dalam menganalisis dan mengelola sistem tenaga listrik. Melalui analisis aliran daya, kita dapat memahami bagaimana energi listrik mengalir melalui sistem dan memastikan sistem beroperasi dengan efisien serta stabil.